Pernah nggak sih lo lagi bengong, terus kepikiran di ujung dunia sana orang-orang lagi ngapain ya? Gue sering banget kayak gitu. Apalagi pas lagi nungguin Rian bales chat, lama banget kayak nungguin Jakarta nggak macet. Nah, salah satu tempat yang suka gue bayangin itu Greenland. Namanya sih Greenland, tanah hijau. Tapi pas gue Google, isinya es semua. Udah aneh dari namanya. Katanya ini pulau terbesar di dunia, tapi penduduknya lebih sedikit dari penonton konser band indie di Jakarta Selatan. Gue jadi makin penasaran, orang-orang di sana hidupnya gimana ya? Apa mereka juga galau pas malam minggu? Atau jangan-jangan, malam minggu mereka isinya berburu anjing laut sambil update status? Dari rasa penasaran, gue yang udah setinggi tagihan kartu kredit akhir bulan, gue mulai cari tahu. Dan ternyata kebiasaan orang-orang di sana itu, gimana ya bilangnya? Aneh? Atau mungkin gue aja yang norak. Bayangin aja, ada banyak hal yang di sini kita anggap tabu atau nggak sopan, di sana malah jadi hal biasa. Kayak misalnya kalau kita diundang makan malam, kan pasti bawa buah tangan gitu ya. Nah, di sana beda. Jauh beda. Ini baru permulaan loh. Gue jamin setelah lo baca cerita gue ini, lo bakal mikir, gila, ternyata dunia ini lebih aneh dari kelakuan temen gue yang minjem duit tapi nggak pernah balikin. Gue jadi sadar, standar normal kita di Indonesia itu belum tentu berlaku di tempat lain. Apa yang kita anggap wajar bisa jadi dianggap super aneh di belahan dunia lain. Siap? Yuk, kita mulai dari yang paling bikin canggung, urusan perut dan pertemanan. Bayangin skenario ini, lo diundang makan malam ke rumah temen baru lo di Greenland. Asik kan? Makan gratis, lo datang dengan perut kosong senyum manis, dan siap menyantap hidangan yang disajikan. Tapi pas lo sampai, lo lihat semua tamu lain bawa kotak makan sendiri-sendiri. Terus si tuan rumah bilang, silakan dinikmati makan malamnya, sambil nunjuk ke makanan yang lo bawa. Tunggu, lo kan nggak bawa apa-apa. Canggungnya itu level maksimal. Kayak pas lo salah manggil nama gebetan pakai nama mantannya. Duh. Yap, di Greenland, terutama di komunitas yang lebih tradisional, ada kebiasaan yang disebut bring your own food atau bawa makananmu sendiri. Ini bukan berarti mereka pelit atau nggak mau repot masak buat tamu loh. Justru sebaliknya. Konsep ini muncul dari semangat kebersamaan dan berbagi beban. Di masa lalu, sumber makanan itu susah didapat. Jadi, daripada membebani satu keluarga untuk menyediakan makanan bagi semua orang, lebih adil kalau setiap orang membawa kontribusinya masing-masing. Gue ngebayangin kalau ini diterapin di Jakarta. Pasti lucu. Diundang ke acara ulang tahun, tapi semua tamu bawa kue ulang tahunnya sendiri-sendiri. Mungkin ini bisa jadi solusi buat yang suka malu-malu ngabisin kue di rumah orang. Dengan sistem ini, lo bisa makan sepuasnya, tanpa takut diomongin. Jadi, kalau suatu saat nanti lo punya kesempatan ke Greenland dan diundang ke sebuah acara, jangan lupa tanya dulu, ini acaranya bawa makanan sendiri-sendiri atau gimana? Kebiasaan ini ngajarin gue satu hal. Konsep keramahan itu bisa beda-beda banget di tiap budaya. Sekarang kita ngomongin soal yang lebih bikin jantung deg-degan, bayi. Di Indonesia, bayi itu kan dijaga banget ya. Kena angin dikit, langsung dipakein jaket tebel, selimut, kaos kaki, topi, pokoknya dibungkus kayak lemper. Jangan sampai masuk angin. Tapi di Greenland dan juga negara-negara Skandinavia lainnya, mereka punya kebiasaan yang bakal bikin ibu-ibu di sini jerit-jerit histeris. Mereka biasa menidurkan bayi mereka di luar ruangan. Ya, di luar. Di stroller. Di tengah cuaca yang dinginnya menusuk tulang, bahkan pas lagi turun salju. Gue pas pertama kali denger ini, langsung ngecek kalender. Takutnya ini April Mop. Ternyata ini beneran. Para orang tua di sana percaya bahwa menidurkan bayi di udara segar yang dingin, itu bagus buat kesehatan. Katanya, bisa bikin bayi tidur lebih nyenyak, lebih lama, dan memperkuat sistem imun mereka biar nggak gampang sakit. Tentu aja bayinya nggak ditaruh gitu aja. Mereka dibungkus pakai baju wol tebel, dimasukin ke kantong tidur khusus, terus ditutupin selimut berlapis-lapis di dalam stroller yang kokoh. Jadi yang kelihatan cuma ujung hidungnya doang. Para orang tua ini biasanya ninggalin bayinya di depan kafe pas mereka lagi ngopi di dalam, atau di balkon apartemen mereka. Mereka tetap ngawasin kok, biasanya pakai baby monitor. Gue coba ngebayangin ini terjadi di kompleks rumah gue. Ada tetangga naruh bayinya di teras pas lagi musim hujan badai. Wah, bisa-bisa langsung didatengin Pak RT, Hansip, bahkan mungkin perlindungan anak. Di Greenland, ini pemandangan yang sangat normal. Kalau lo jalan-jalan di kota Nuuk, ibu kotanya, lo bakal lihat barisan stroller terparkir rapi di luar toko atau kafe. Oke, setelah ngomongin bayi yang tidur di kutub, mari kita kembali ke topik makanan.
Tapi gue peringatin dulu, yang ini bukan buat yang punya perut lemah. Kalau lo tipe yang lihat cicak di dinding aja udah mual, mungkin bagian ini bisa di-skip. Kenalin, ini namanya kiviak. Kiviak ini adalah hidangan tradisional suku Inuit di Greenland. Biasanya disajikan pas acara-acara spesial. Ulang tahun, Natal, semacam opor ayam atau rendang pas lebaran. Tapi bahan dan cara masaknya bikin gua merinding. Kiviak dibuat dari burung auk, sejenis burung laut kecil. Ratusan burung ini bisa sampai 500 ekor dimasukkan utuh lengkap dengan paruh, bulu, dan kakinya ke dalam perut anjing laut yang sudah dikosongkan isinya. Iya, lo nggak salah baca. Burung dimasukin ke dalam perut anjing laut. Perut anjing lautnya dijahit rapat, dilumuri lemak anjing laut biar kedap udara, ditindih pakai batu besar, dan dibiarkan terfermentasi selama berbulan-bulan, kadang sampai setahun lebih. Proses fermentasi ini bikin daging burungnya jadi lunak dan punya aroma yang sangat khas. Katanya sih, rasanya mirip keju yang sangat kuat dan pedas. Gua ngebayangin proses penemuan resep ini, mungkin ada yang iseng nyobain ide konyol, terus ternyata enak. Buat mereka, kiviak ini adalah sumber vitamin penting pas musim dingin panjang, di mana sayur dan buah susah didapat. Jadi kalau lo diundang ke pesta di Greenland dan disuguhin kiviak, anggap itu sebagai kehormatan. Itu artinya lo udah dianggap seperti keluarga sendiri. Cara makannya biasanya langsung dari sumbernya, menggigit bagian belakang burung, menyedot isinya, yang sudah seperti pasta. Setelah ngobrolin makanan ekstrem, kita pindah ke sesuatu yang lebih normal, tapi tetap aneh. Tidur. Buat kita di Indonesia, jadwal hidup itu jelas. Siang terang kita kerja atau sekolah, malam gelap kita tidur. Simple. Tapi di Greenland, konsep siang dan malam itu relatif, tergantung musimnya. Greenland ngalamin midnight sun, matahari tengah malam, pas musim panas. Pas musim panas, Mei-Juli, matahari nggak pernah terbenam. 24 jam terang. Lo bisa main bola jam 2 pagi, suasananya masih kayak sore. Anak-anak pasti seneng. Pas disuruh tidur kadang protes. Nggak mau, Ma, masih terang. Mereka pakai tirai super tebal buat maksa tidur. Banyak orang jadi nokturnal dadakan. Mereka pergi mancing, mereka jalan-jalan, mereka nongkrong sama teman-teman di tengah malam. Sebaliknya, pas musim dingin Novjan, matahari nggak pernah terbit. Gelap terus 24 jam. Bangun pagi, gelap. Siang makan gelap. Pulang kerja, makin gelap. Ini sering menyebabkan winter blues atau depresi musiman. Makanya mereka pakai lampu terapi yang mirip sinar matahari. Kehidupan sosial pindah ke dalam ruangan. Pola hidup ini bikin mereka sangat fleksibel. Jam biologis mereka kelihatan lebih adaptif. Mereka nggak kaku soal jam 8 pagi harus kerja atau jam 10 malam harus tidur. Semua disesuaikan sama alam dan kebutuhan tubuh. Jadi kalau lihat orang nyuci mobil jam 1 pagi pas musim panas, jangan heran. Buat mereka itu masih sore. Sekarang kita masuk ke kebiasaan yang berhubungan sama identitas nama. Di Indonesia, nama keluarga atau marga itu penting banget kan? Batubara, Siregar, Simanjuntak. Nama keluarga itu nunjukin silsilah, asal-usul, dan jadi bagian dari identitas kita. Nah, di Greenland, konsep nama keluarga ini baru ada dan belum terlalu dianggap penting. Secara tradisional, mereka nggak punya nama keluarga turun-temurun seperti yang kita kenal. Identitas seseorang lebih terikat pada nama depan atau nama baptis mereka. Secara tradisional, seorang anak akan diberi nama dari kerabat yang baru saja meninggal. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali arwah dan sifat-sifat baik dari orang yang sudah tiada itu ke dalam diri si anak. Jadi, kalau ada kakek yang jago berburu meninggal, cucunya bisa dinamai sama persis seperti nama kakeknya. Dengan harapan si cucu juga bakal jadi pemburu yang hebat. Setelah jalan-jalan virtual ke Greenland dari mulai cara makan, cara nidurin bayi, sampai cara ngasih nama, gue jadi mikir. Ternyata dunia ini jauh lebih luas dan lebih aneh dari yang gue kira. Gue yang biasanya pusing mikirin cicilan, deadline, atau kenapa gebetan cuma read chat doang, jadi sadar kalau di luar sana, ada orang-orang yang pusing mikirin gimana caranya fermentasiin burung di perut anjing laut, atau gimana caranya tidur pas matahari nongol 24 jam. Masalah kita jadi kelihatan kecil banget kan? Kebiasaan-kebiasaan yang tadi kita bahas mungkin kedengeran aneh di telinga kita. Wajar, karena kita tumbuh di lingkungan yang beda, dengan aturan main yang beda. Tapi buat orang Greenland, semua itu adalah hal yang normal, bagian dari cara mereka bertahan hidup dan membangun komunitas di salah satu tempat paling ekstrem di planet ini. Apa yang kita lihat sebagai keanehan, bagi mereka adalah kearifan.
apa yang kita anggap nggak masuk akal, bagi mereka adalah cara buat tetap waras dan bahagia. Nggak ada yang namanya budaya terbaik atau paling benar. Yang ada cuma beda. Dan perbedaan itu yang bikin dunia ini jadi warna-warni, nggak ngebosenin. Kayak pelangi kan indah karena warnanya beda-beda. Karena ternyata dunia ini emang luas dan isinya penuh hal-hal yang bikin kita melongo. Dan itu seru banget.